Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Iin. Saya dari ruangan lantai 5 isolasi HCU Picu, ruang Alamanda. Saat ini saya akan memberikan pembelajaran tentang hak pasien dan keluarga dengan topik ancaman dan tindakan kekerasan. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap pasien, dan tujuan khususnya adalah mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap pasien, memahami dampak kekerasan terhadap pasien, menerapkan prosedur pelaporan dan penanganan kekerasan di fasilitas kesehatan. Dasar hukum dan regulasi yang mengatur tentang hak pasien dan keluarga terkait ancaman dan tindakan kekerasan yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Permenkes, Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, dan Standar Akreditasi Rumah Sakit. Jenis kekerasan yang dapat terjadi di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan lainnya, yang pertama adalah kekerasan fisik seperti pemukulan, penamparan, dan lain-lain. Kemudian kekerasan verbal seperti hinaan, ancaman, maupun pelecehan verbal. Kemudian adanya kekerasan emosional seperti adanya intimidasi, tekanan psikologis. Kemudian jenis yang berikutnya adalah kekerasan seksual, yaitu adanya sentuhan yang tidak pantas, kemudian terjadinya pelecehan seksual. Kemudian yang berikutnya adalah kekerasan struktural, yaitu perlakuan diskriminatif dari sistem. Dampak kekerasan terhadap pasien banyak sekali, diantaranya adalah terjadinya trauma psikologis dan stres bagi pasien, kemudian terjadinya penurunan kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan, penurunan kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan, gangguan proses penyembuhan dan pemulihan bagi pasien itu sendiri. Dan bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan? Yang pertama adalah mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi pasien. Dan ini dilakukan oleh semua petugas, baik nakes maupun non-nakes yang ada di rumah sakit. Kemudian adanya edukasi dari tenaga kesehatan tentang bagaimana kita memberikan komunikasi yang empatik bagi pasien, penerapan kode etik profesi secara konsisten, serta adanya pengawasan dan pelaporan dini terhadap potensi terjadinya kekerasan. Adapun prosedur penanganan kekerasan, yang pertama adalah melakukan identifikasi dan amankan korban. Kemudian catat kejadian secara detail baik waktu, lokasi maupun pelakunya. Kemudian yang ketiga adalah melaporkan ke atasan langsung atau tim keselamatan pasien. Kemudian yang keempat, melakukan tindak lanjut dengan melakukan konseling atau rujukan hukum bila diperlukan. Dan yang kelima adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara menyeluruh. Peran petugas dalam mencegah kekerasan di dalam rumah sakit ini adalah bahwa petugas harus menjadi role model dalam bersikap profesional dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Kemudian petugas juga memberikan informasi secara jelas dan jujur kepada pasien, dapat menjaga privasi dan martabat pasien. Kemudian petugas harus melaporkan jika melihat atau mengetahui adanya tindakan kekerasan di dalam lingkungan rumah sakit. Rumah sakit selalu melindungi pasien dari serangan fisik dan verbal dan populasi yang beresiko yang harus dilindungi. Ini tertuang dalam keputusan Direktur RSUD Kisah Depok tahun 2022 tentang panduan pelayanan CCTV RSUD Kisah Kota Depok, di mana panduan ini mengawasi segala perlindungan bagi pasien agar dampak kekerasan ataupun pelecehan itu tidak terjadi pada pasien. Kemudian juga ada SOP yang mengatur tentang prosedur perlindungan terhadap penculikan bayi dan anak, karena pasien dengan yang beresiko tinggi termasuk bayi dan anak-anak, lansia, ataupun pasien yang dalam keadaan koma ini harus dilindungi, dan tertuang juga dalam SOP penanganan bayi terlantar. Ini dapat nanti kita baca bersama-sama ya. Nah, ini adalah contoh dari pemberian ID card kepada pendamping pasien. Gunanya adalah untuk perlindungan terhadap pasien juga ya. Kemudian security mencatat nama penunggu pasien,
Ini ada dalam buku registrasi yang dapat kita lihat bersama. Kemudian juga rumah sakit mengidentifikasi populasi yang memiliki resiko tinggi untuk mengalami serangan kekerasan. Ini tertuang dalam keputusan Direktur RSUD Hikmat Sehat Afiat tahun 2022, yaitu tentang panduan hak pasien dan keterlibatan keluarga. Kemudian ada juga keputusan Direktur RSUD Kota Depok tahun 2022, yaitu tentang kebijakan asuhan pasien resiko tinggi dan pelayanan pasien resiko tinggi di RSUD Kota Depok. Rumah sakit juga memantau seluruh area fasilitas yang terisolasi dan terpencil dengan memasang CCTV di beberapa titik. Ini untuk memantau keamanan bagi pasien dan keluarga. Tujuan dari rumah sakit menerapkan hak pasien dan keluarga adalah agar pemberian pelayanan secara maksimal dan mutu keselamatan pasien lebih meningkat. Demikian pembelajaran kita kali ini, dan sebelum saya menutup, ada satu kuis, yaitu sebutkan 2 jenis kekerasan yang dapat dialami oleh pasien. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.